1, 2, 3. Nah, everybody, guna melanjutkan episode yang kemarin, jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita intro sejenak dan intro. Tolong di subscribe dong. Nah, setelah meluapkan kekecewaannya pada Polres Mumbai Barat, kini Rohan mulai menjalankan aksinya untuk melakukan balas dendam terhadap kelakuan Amit dan Wasim yang telah tega menodai istrinya. Dan di malam itu, secara diam-diam Rohan pun menyusup ke markas Amit, dan di sini Rohan mulai mengecek kondisi markas sekaligus untuk merekam suara dari Amit dan Wasim. Dan tiba-tiba Amit dan Wasim datang dalam kondisi mabuk, dan hal ini langsung membuat Rohan bergegas untuk bersembunyi agar tidak disangka pencuri. Dan di balik tempat persembunyiannya, Rohan pun mengeluarkan alat perekam suara untuk merekam suara dari Amit dan Wasim. Dan setelah itu mereka kemudian pergi meninggalkan markas. Nah, di pagi harinya Rohan pun menuju ke alun-alun kota Mumbai untuk merekam suara dari Tuan Selar, dan scene berganti. Kini tampaklah Rohan yang sedang duduk termenung di apartemen sambil mendengar suara rekaman itu. Dan tiba-tiba saja muncullah arwah dari Supriya yang sedang duduk di samping Rohan. Dan sambil menatap Rohan, arwah Supriya berlantas bertanya kepada Mas Rohan, "Mas, kenapa sih kamu mendengar suara mereka?" Dan begitulah kira-kira pertanyaan dari Dek Supriya. Dan rupanya Rohan mendengar suara-suara mereka untuk belajar menirukannya, dan hal ini merupakan bagian dari rencana Rohan untuk menghabisi mereka. Kancut. Dan hari berganti dengan menirukan suara Tuan Selar, Rohan pun menelepon Inspektur Ladusing, dan Rohan memerintahkan Inspektur Ladusing untuk menangkap Wasim. Dan dengan kegoblokannya, Inspektur Ladusing melaksanakan tugas tersebut sebab ia mengira jika yang meneleponnya adalah Tuan Selar. Dan setelah Wasim ditangkap polisi, kini Rohan mulai menciptakan kesalahpahaman antara Amit dan keluarga Wasim. Nah, dengan menirukan suara Amit, kini Rohan menelepon Lupna alias adik Wasim. Dan di sini Rohan mengatakan pada Lupna jika dia cinta padanya. Dan kemudian Rohan juga mengatakan jika dia ingin mencicipi kue lumpia milik dedek Lupna. Dan tiba-tiba telepon Lupna diambil alih oleh ayah Lupna yang sebut saja Pak Rojali, seorang pria Tambun yang sangat keras dan menjunjung tinggi kehormatan keluarganya. Dan setelah mendengar kata-kata Rohan yang kurang sopan, hal ini membuat beliau tersulut emosi hingga akhirnya Pak Rojali pun mencari Amit dan langsung menamparnya. Dan scene berganti, kini dengan menirukan suara Amit, Rohan kembali menelepon Lupna. Dan di sini Rohan meminta Lupna untuk menemuinya di rumah kosong. Dan masih di waktu yang sama, dengan menirukan suara Lupna, kini Rohan menelepon Amit dan memintanya untuk menemui Lupna di rumah kosong. Dan dalam telepon itu, Rohan mengajak Amit untuk berbuat asusila di rumah kosong. Hai. Dan mendengar hal itu, akhirnya Amit yang sudah bertegangan tinggi pun langsung menyetujuinya. Kemudian dengan menirukan suara dari Tuan Selar, kini Rohan menelepon Pak Rojali, dan Rohan mengatakan jika hari ini Amit ingin mencicipi kue lumpia milik Dep Lupna, dan dengan begitu Tuan Selar akan membayar berapapun untuk harga dari kue lumpia milik Dedek Lupna. Dan hal ini membuat Pak Rojali sangat marah dan berniat membunuh Amit. Dan benar saja, akhirnya kesalahpahaman ini pun sesuai dengan harapan Rohan. Dan di sore itu Amit pun menemui Lupna di rumah kosong, dan saat mereka berjumpa, tiba-tiba saja sambil membawa pisau dapur datanglah Pak Rojali yang hendak menghabisi Amit. Dan kemudian Pak Rojali pun hendak menusuk Amit, tapi rupanya Amit cukup hebat dalam bidang bela diri, dan dengan sigap dia dapat menghindar dari tusukan Pak Rojali. Dan setelah itu dengan mengeluarkan jurus bangau, Amit pun mengambil pisau Pak Rojali dan menusuk Pak Rojali hingga akhirnya Pak Rojali tumbang. Dan di sini tampaklah Rohan yang puas mendengar kesalahpahaman itu. Dan scene berganti, kini tampaklah Inspektur Ladusing menemui Tuan Selar untuk memberi laporan jika Amit terlibat kasus penusukan Pak Rojali. Dan setelah itu Tuan Selar memerintahkan Inspektur Ladusing untuk mencari Wasim. Dan di sini Inspektur Ladusing pun kaget dan mengatakan, "Loh, bukannya kemarin Bapak suruh saya menangkap Wasim?" Dan kemudian Tuan Selar malah marah dan mengatakan, dan mendengar ucapan Tuan Selar tersebut membuat Inspektur Ladusing pun hanya bisa diam dan geleng-geleng kelapa.
Dan keesokan harinya, Rohan pun pergi ke mall dan membeli keripik singkong serta beberapa bola besi untuk melanjutkan rencana berikutnya. Rencana apakah itu? Dan scene berganti, kini tampaklah Tuan Selar sedang berbicara dengan Wasim dan Tuan Selar meminta Wasim untuk mengikuti perintahnya dan melupakan permasalahan ini. Dan Tuan Selar juga mengatakan untuk sementara waktu Tuan Selar akan mengirim Amit ke Pune dan Wasim pun menyetujuinya. Dan di sore harinya dengan menirukan suara Amit, Rohan pun menelepon Wasim dan dia mengajak Wasim untuk ketemuan di markas. Dan dengan nada sedikit marah, Wasim pun menyetujuinya dan scene berganti. Kini setelah menabur-naburkan keripik singkong ke lantai, Rohan pun lalu menyamar menjadi Amit sambil menunggu kedatangan Wasim. Dan secara tiba-tiba Wasim pun datang dan mereka pun melakukan sedikit perdebatan. वही थी। तूने अमित की आवाज कैसे निकाली? Dan kemudian secara cepat Rohan pun mematikan lampu dan langsung menghajar Wasim. Dan dengan bantuan keripik singkong dan menghitung langkah, Rohan dapat mengetahui keberadaan Wasim dan secara cepat Rohan pun memukuli wajah Wasim hingga bonyok. Kemudian Rohan menggantung Wasim dan di akhir perkelahian tidak lupa Rohan pun meninggalkan sapu tangan milik Amit di pundak Wasim. And in the morning, polisi datang dan menduga jika ini adalah perbuatan Amit. अमित शेलार। Tapi di satu sisi, Inspektur Ladusing menduga jika ini adalah ulah dari Rohan. Tapi Inspektur Chobe lantas mengatakan jika Rohan itu buta, jadi dia tidak mungkin bisa melakukan hal sehebat ini. ये तामझाम देखो और वो देख नहीं सकता, वो इस काबिल है ही नहीं। Dan di sore harinya dengan rasa curiga, Inspektur Chobe pun datang menemui Mas Rohan untuk sedikit menginterogasinya. Dan kemudian Inspektur Chobe hanya berpesan agar Rohan berhati-hati. लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। मैं जानता हूं अब तुम। Dan lanjut, di hari berikutnya dengan menirukan suara Tuan Selar, Rohan pun menelepon Amit dan memintanya untuk bertemu di gudang. Dan Amit pun menyanggupinya. Dan di malam Jumat Kliwon itu, Rohan pun datang ke gudang untuk melakukan persiapan menghabisi Amit. Dan dengan menggunakan tongkat besi, Rohan pun kini berdiri di samping pintu untuk bersiap-siap memukul kepala Amit. Dan beberapa detik berlalu, kini terdengar suara motor dan rupanya itu adalah Amit. Dan kemudian saat Amit masuk ke gudang dengan sigap, Rohan pun langsung memukul kepala Amit dengan menggunakan tongkat besi tersebut. Tapi rupanya Amit tidak pingsan dan masih berdiri tegak karena dia mengenakan helm yang berstandar SNI. Dan kemudian Amit yang merasa marah pun langsung balik memukuli Rohan yang sedang kebingungan. Dan setelah dipukuli berkali-kali, akhirnya Rohan pun tumbang. Dan setelah itu Rohan kembali berdiri tegak dan dengan menggunakan kekuatan pendengaran, Rohan pun memukulkan tongkat besinya tepat di kepala Amit. Dan dalam hitungan 10 detik kini Amit pun langsung KO. Dan beberapa detik kemudian kini Amit sudah tersadar dan dia kini dalam kondisi yang tidak berdaya karena sudah diikat oleh Rohan. Kemudian Rohan pun menirukan suara Amit dan menelepon Tuan Selar untuk datang menemuinya di gudang. Dan setelah itu Rohan pun menumpahkan bensin dan memasang lilin di dekat pintu. Dan beberapa tahun kemudian dengan mengendarai mobil Avanza, Tuan Selar datang dan langsung mendobrak pintu. Dan dalam hitungan detik akhirnya gudang pun langsung meledak dan Amit kini sudah tewas secara mengenaskan. Dan di pagi harinya polisi datang untuk mengecek TKP. Tanpa pikir panjang, Tuan Selar pun menuduh jika ini adalah ulah dari Shakila, rival politik Tuan Selar. Tapi rupanya Inspektur Ladusing menduga jika ini adalah ulah dari Rohan. Tapi sekali lagi Inspektur Chobe pun mengatakan, jika kita menangkap Rohan maka seluruh media akan memojokkan kita, Bung. Dan media akan menuduh kita telah bertindak sewenang-wenang tanpa bukti yang jelas. Dan scene berganti, kini Inspektur Chobe datang menemui Rohan untuk memperingatkannya agar menghentikan semua ini. Sebab kini polisi telah serius dalam menangani kasus ini dan Rohan hanya tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Dan setelah itu Inspektur Chobe mulai mengatur rencana untuk menjebak Rohan. Nah, sebagai persiapan awal kini polisi pun melacak asal nomor yang biasa digunakan oleh Rohan untuk menelepon Amit dan Wasim.
Dan di malam harinya rumah Rohan pun dijaga ketat oleh aparat kepolisian agar dia tidak bisa kabur. Dan setelah itu Inspektur Chobe pun pergi menemui Tuan Selar untuk memberitahu perkembangan dari kasus ini. Dan kemudian Tuan Chobe pun meminta upah jika berhasil menangkap pelaku pembunuhan Amit. Dan scene berganti, kini terdengar kabar jika Tuan Selar telah meninggal dunia dan Rohan tampak duduk termenung di dekat pantai. Dan tiba-tiba Inspektur Chobe pun datang menemui Rohan dan bertanya tentang bagaimana cara Rohan membunuh Tuan Selar. Dan Rohan menjelaskan jika di malam itu dia berhasil kabur dari pengawalan polisi berkat bantuan temannya. Dan setelah itu dia menelepon Tuan Selar dan memintanya untuk bertemu di proyek apartemen. Dan setelah itu Tuan Selar datang dan dengan persiapan yang sudah matang, Rohan menjebak Tuan Selar agar terjatuh dari gedung. Dan hal ini membuat kematian Tuan Selar terlihat seperti korban bunuh diri. Dan kemudian Inspektur Chobe memuji kecerdasan Rohan karena telah membuat skenario hebat yang dimana dalam kasus ini berarti Wasim tewas dibunuh Amit, Amit tewas dibunuh Tuan Selar, dan Tuan Selar memilih bunuh diri karena telah membunuh saudaranya. Dan kemudian dengan wajah sok keren, Inspektur Chobe pun mengatakan jika mungkin rencana Rohan ini luar biasa tapi tidak sempurna karena dia masih meninggalkan saksi. Dan kemudian Rohan pun hanya tersenyum dan itu saja. Dan setelah itu Inspektur Chobe pun lantas meninggalkan Rohan dan pergi ke wartel yang biasa digunakan oleh Rohan untuk menjebak Amit dan Wasim. Dan saat sampai di sana, Inspektur Chobe pun menunjukkan foto Rohan dan bertanya pada penjaga wartel, Pak, apakah orang di foto ini sering telepon di sini dengan menggunakan suara yang berbeda-beda? Dan begitulah kira-kira pertanyaan dari Tuan Chobe. Dan saat orang itu membalik muka, tiba-tiba Inspektur Chobe pun mendadak kaget karena rupanya penjaga wartel itu juga orang buta. Dan hal ini berarti ia tidak bisa membuktikan jika Rohan terlibat dalam kasus ini. Dan di akhir film, kini tampaklah Rohan sedang berbicara dengan arwah Supriya. Dan dengan wajah tersenyum, Rohan lantas menyebar abu milik Supriya di tepi pantai dan tamat. Dan sedikit komentar saya tentang film ini ya, saya menilai film ini lumayan keren dan itu saja. Namaste.